Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 18 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terbaru dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi olah TKP dan rekonstruksi penumpang hilang di kapal Sabuk Nusantara 87. Penyidik Polda Maluku melakukan serangkaian kegiatan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan rekonstruksi terhadap hilangnya seorang penumpang di kapal Sabuk Nusantara 87 Rabu 18 Juni 2025. Penumpang yang hilang tersebut bernama Pelipus Taurwewar, 59 tahun. Ia dinyatakan hilang saat dalam perjalanan dari Wulur menuju kota Ambon bersama anaknya. Peristiwa ini terungkap pada Sabtu 7 Juni 2025 setelah KM Sabuk Nusantara 87 tiba dan berlabuh di Pelabuhan Siwa Besi, Kecamatan Nusandiwe, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, proses olah TKP berlangsung sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur di dalam kapal Sabuk Nusantara 87 yang sementara berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Proses ini dihadiri tim Polda Maluku, Polsek KPIS Ambon, dan KSOP kelas 1 Ambon. Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil MBD Anos Yeremias, keluarga korban dan tim kuasa hukum korban juga turut hadir. Dengan harapan proses penyelidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan kapal dapat beraktivitas kembali untuk menemani pelayaran. Ya, jadi tetap memberi dukungan kepada polisi untuk mengusut sampai persoalan ini menjadi jelas karena di masyarakat juga beragam beragam pendapat, beragam kesimpulan dan karena itu harus kasih dukungan. Diharapkan proses ini secepatnya selesai. Jadi yang terakhir adalah kita mengapresiasi tindakan dari kepolisian untuk olah TKP hari ini. Setelah olah TKP, kesimpulannya apa kita ikuti dan diharapkan kapal segera berlayar. Ya berarti ada orang yang bisa bersaksi bahwa terjadi begini-begini. Kalau sekarang prosedur tadi pagi itu bidara itu yang nanti ke sana ya berarti ada orang yang bisa bersaksi bahwa terjadi begini-begini. Kalau sekarang prosedur tadi pagi itu bidara itu yang nanti ke sana Informasi lainnya Tribuners, BPK Wilayah 20 gelar peningkatan SDM di Maluku dibuka oleh Irjen Kementerian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 20 menggelar kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bidang kebudayaan dengan mengusung topik SDM Unggul Budaya Lestari. Acara penting ini diselenggarakan di Natsepa Research and Conference, Kabupaten Maluku Tengah, dan dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan Frida Luciana, Selasa 17 Juni 2025. Dalam sambutannya, Frida Luciana menekankan pentingnya memberikan ruang bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi demi mewujudkan perlindungan kebudayaan di Provinsi Maluku. Ia mengakui tantangan yang dihadapi BPK Wilayah 20 dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Maluku, mengingat karakteristik provinsi ini sebagai wilayah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM agar dapat menjalankan tugas menjaga cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, serta objek kemajuan kebudayaan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Provinsi Maluku yang dikenal sebagai primadona pada masa kejayaan rempah-rempah
memiliki keunggulan dengan banyaknya cagar budaya berupa benteng peninggalan penjajah dan berbagai objek kemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, SDM BPK Wilayah 20 harus memiliki kapasitas untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut. Pengelolaan SDM yang baik menurut Frida dapat dilakukan melalui sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, dan program lain yang mampu mengoptimalkan kemampuan pegawai. Salah satu sasaran utama kegiatan ini adalah agar para juru pelihara atau jupel yang tersebar di seluruh provinsi Maluku dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam upaya perlindungan cagar budaya. Luciana juga mengingatkan betapa pentingnya integritas bagi aparatur sipil negara atau ASN, mengutip pernyataan proklamator kemerdekaan RI Bung Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, namun kurang cakap juga dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tetapi tidak jujur sungguh sangat sulit untuk diperbaiki. Pesan ini menurutnya tidak lekang oleh waktu dan menjadi krusial bagi ASN dalam mencapai tujuan serta menjaga visi dan misi BPK Wilayah 20. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20, Dodi Wiranto, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan berkumpul dalam kegiatan peningkatan SDM ini. Ia menyoroti keistimewaan acara yang ditinjau dan dibuka langsung oleh Irjen Kementerian Kebudayaan yang juga telah memberikan semangat pada pencalonan kandidat wilayah bebas korupsi atau WBK di Kementerian Kebudayaan. Ia menekankan bahwa peningkatan SDM khususnya para juru pelihara adalah salah satu cara bagi sebuah organisasi untuk mempertahankan resiliensinya. Ia mencontohkan salah satunya adalah melalui perlakuan konservatif pada cagar budaya. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber yang akan menambah wawasan peserta tentang peningkatan kinerja SDM, pelestarian cagar budaya, serta konservasi cagar budaya. Berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, menghasilkan buah yang manis, serta memicu semangat dan kesadaran akan pentingnya pelestarian kebudayaan. Persaingan global yang serba cepat dan ketat ini, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi yang berujung pada kredibilitas dan penciptaan kepercayaan publik. Karena itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan pada hari ini adalah upaya untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di wilayah BPK 20 agar dapat menunjang tugas melestarikan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, serta objek pemajuan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan perlu diketahui bersama bahwa kegiatan ini baru pertama kali mungkin ya diselenggarakan semenjak Bapak Ibu Jubel di-SK-kan untuk mengabdi di bidang kebudayaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti kita ketahui bersama bahwa sebuah organisasi untuk dapat mempertahankan atau berresiliensi, salah satunya adalah dengan peningkatan SDM, yaitu juru pelihara atau biasa kita singkat dengan Jubel. Dengan kinerja Jubel yang mumpuni, kompeten, dan terampil tentunya akan berdampak pada pelindungan cagar budaya yang semakin baik. Salah satunya melalui perlakuan konservatif kepada cagar budaya. Dan pada hari ini telah hadir 3 narasumber yang akan menambah wawasan kita tentang peningkatan kinerja SDM, pelestarian cagar budaya, dan konservasi cagar budaya. Demikian mungkin sambutan yang kami sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, serta menghasilkan buah yang manis hingga akhir nanti, dan tentunya diikuti dengan semangat kesadaran kita bersama pentingnya pelestarian kebudayaan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, namun kurang cakap juga dapat
dihilangkan dengan pengalaman. Sampai majikan Rahayu. Kami mohon Ibu Inspektur kita untuk dapat menempati sebagai aset penting dalam menjaga memori kolektif bangsa yang berada di wilayah Provinsi Maluku. BPK Wilayah 20 Maluku berpeluang raih predikat wilayah bebas korupsi, jadi pionir di Indonesia Timur. Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 20 Maluku menorehkan sejarah baru dengan menjadi salah satu dari 3 unit kerja Kementerian Kebudayaan yang dicalonkan meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Ini menjadi kabar gembira khususnya karena BPK Wilayah 20 Maluku berpotensi menjadi unit kerja pertama atau BPK pertama dari wilayah timur Indonesia yang meraih predikat prestisius ini. Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan Frida Luciana usai membuka kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM di Natsepa Resort and Conference, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 17 Juni 2025, mengungkapkan harapannya yang besar terhadap pencalonan ini. Ia menambahkan BPK Wilayah 20 Maluku telah memenuhi berbagai persyaratan ketat, mulai dari pengisian lembar kerja evaluasi atau LKE, bebas temuan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai persyaratan lainnya. Ia pun optimis BPK Wilayah 20 Maluku dapat mencapai predikat WBK di usulan pertama kalinya, sebuah capaian visi yang akan menjadi teladan bagi unit kerja lainnya, terutama di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Terpisah dari itu, Kepala Subbagian Umum BPK Wilayah 20 Maluku, Stanley Lopati, menjelaskan persiapan yang telah dilakukan untuk meraih predikat WBK. Ia membeberkan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah pembenahan internal. Selain itu, BPK Wilayah 20 juga berfokus pada evaluasi dan pelaksanaan tugas fungsi pelayanan yang berorientasi pada upaya kemajuan kebudayaan. Hal ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Stanley juga menambahkan bahwa saat ini terdapat 57 juru pelihara di Balai Pelestarian Kebudayaan 20 Maluku yang tersebar di 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon. Dengan demikian, diharapkan amanat undang-undang tentang cagar budaya dapat diimplementasikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara dalam upaya pemajuan kebudayaan di Maluku. Namun kurang cakap juga dapat dihilangkan dengan pengalaman. Itu Kemenpan RB itu memberikan peringkat, ada peringkat WBK maupun WPBM. Jadi untuk peringkat yang pertama itu disebut WBK atau wilayah bebas korupsi. Nah, dari Kementerian Kebudayaan, kami sebagai kementerian yang baru ya, tahun ini kami mencalonkan 3 unit kerja yang sebelumnya telah kami jaring terlebih dahulu dari berbagai unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Nah, kemudian 3 yang kami calonkan ini, salah satunya adalah BPK 20 Maluku. Syaratnya apa ya? Tentunya mereka harus melengkapi LKE. Nah, kemudian mereka juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti diantaranya bebas temuan, misalnya gitu kan. Nah, banyak yang memang menjadi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB dalam hal ini. Nah, besar harapan saya ketiga calon ini, khususnya BPK 20 wilayah Maluku ini bisa menjadi calon jadi. Artinya tidak sekedar calon, tetapi jadi calon yang bisa meraih predikat WBK atau wilayah bebas korupsi ini. Dan BPK 20
wilayah Maluku ini menjadi unit kerja pertama atau BPK pertama yang dari wilayah timur. Gitu. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan, mohon doanya juga dari rekan-rekan media dan masyarakat di Provinsi Maluku, semoga BPK wilayah 20 Maluku ini bisa menjadi unit kerja yang vini-vidi-visi, gitu ya. Baru pertama kali diusulkan atau diajukan sebagai calon, tapi bisa menang, meraih predikat WBK, dan tentunya ini akan menjadi panutan untuk unit kerja lainnya, khususnya di lingkungan Kementerian Kebudayaan, bahwa memang kita semua harus menegakkan wilayah yang bebas dari korupsi, termasuk bebas juga dari gratifikasi, itu ya, untuk menunjukkan betapa integritas itu memang perlu kita pegang teguh dan kita jaga bersama. Pertama, bahwa untuk menjadi salah satu satker yang lolos sebagai satker zona integritas 19 korupsi adalah hal yang mesti disiapkan. Yang pertama, kita melakukan pemenahan internal. Bagaimana kesiapan SDM kita dalam pegawai untuk berdisiplin, berintegritas, dan prinsip dasarnya adalah menegakkan hal-hal yang tidak kompromi terhadap korupsi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berikut. Kita melakukan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas fungsi pelayanan yang berorientasi pada upaya pemajuan kebudayaan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan juga amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jumlah juru pelihara di BPK 20 sendiri berjumlah 57 orang yang tersebar di 5 kabupaten kota, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tanimbar, di Kabupaten Buru, Kabupaten MBD, dan juga Kota Ambon. Sumber Ibu Dr. Rahmat Pambudi tetapkan Banda Neira sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, ini dasarnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas Rahmat Pambudi menyerahkan dokumen dan master plan pengembangan Banda Neira dan sekitarnya kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Senin 16 Juni 2025. Penyerahan itu sekaligus menetapkan Banda Neira sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Dalam sambutannya, Rahmat mengatakan penetapan Banda Neira sebagai KSPN didasarkan pada kekayaan yang dimiliki wilayah ini, baik alam, budaya, sejarah maupun potensi kelautan. Lanjutnya, dengan adanya master plan ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam menata dan mengembangkan Banda Neira menjadi destinasi wisata unggulan. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata yang berkelanjutan di wilayah kepulauan, serta melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang selama ini menjadi kekayaan tak ternilai milik bangsa. Dan agrowisata, pembangunan amenitas wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis pala dan kuliner khas Banda untuk menopang pariwisata. Pemerintah anggota DPRD Perwakilan Provinsi Maluku yang saya hormati para deputi yang menemani Pak Menteri, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Insinyur Nurjizam. Tidak hanya di Pulau Neira, namun juga pulau-pulau lainnya. Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha juga diajak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.
Pengembangan Banda Neira diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Sejarah, bahari, dan agrowisata, pembangunan amenitas wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis pala dan kuliner khas Banda untuk menopang pariwisata. Pemerintah anggota DPRD Perwakilan Provinsi Maluku yang saya hormati para deputi yang menemani Pak Menteri, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Insinyur Nurjizan. Tidak hanya di Pulau Neira, namun juga pulau-pulau lainnya. Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha juga diajak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Lebih dari 6 bulan berlalu, pelaku pengintip wanita mandi di Ambon belum ditangkap. Lebih dari 6 bulan berlalu, pelaku pengintip wanita mandi berinisial Ahmad Tamrin, 29 tahun, di kota Ambon hingga kini belum juga ditangkap oleh aparat kepolisian. Padahal korban telah melaporkan peristiwa tidak senonoh ini ke Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sejak tanggal 12 Desember 2024. Adik kandung korban, Gino, kepada tribunambon.com mengaku tidak ada perkembangan signifikan dalam kasus ini. Pasca kejadian pada Minggu malam 8 Desember 2024 di Kompleks Tanjung Batu Merah, Ambon, pelaku langsung melarikan diri dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bahkan istri pelaku dikabarkan juga telah kabur dari rumah, meninggalkan anak mereka yang masih balita. Pihak keluarga korban pun menuntut keadilan atas kasus yang menimpa kerabatnya ini. Sebelumnya diberitakan Ahmad Tamrin diduga kerap mengintip seorang perempuan melalui celah kamar mandi di Kompleks Tanjung Batu Merah, Ambon. Aksi tidak senonoh ini terungkap setelah adik korban, Gino, mencurigai adanya seseorang yang memantau kondisi rumahnya pada malam kejadian. Lantaran ingin menyergap pelaku, Gino kemudian berjaga-jaga dan berhasil merekam aksi pelaku pada malam berikutnya. Ia menjelaskan pelaku diduga sudah mengintai rumah mereka beberapa kali. Meskipun sudah memiliki bukti video, Gino dan keluarganya belum berhasil menangkap pelaku. Pasalnya, pelaku berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap. Juga memasuki lapangan apel. Pelaksanaan apel siang akan segera. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, Universitas Dr. Djarwati Helu cetak 137 wisudawan, 6 wisudawan raih predikat cum laude. Universitas Dr. Djarwati Helu cetak 137 wisudawan, 6 diantaranya meraih gelar cum laude pada prosesi wisuda kedua. Prosesi wisuda dipusatkan di Baileo Insinyur Soekarno, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Selasa 17 Juni 2025. Turut hadir dalam prosesi wisuda tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku Tengah, dan staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan Setda Maluku Tengah atau Malten, Zahlul Ihsan, serta puluhan orang tua atau wali dan kerabat para wisudawan. Ratusan wisudawan tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi yang terdiri dari 110 wisudawan,
program studi administrasi negara dan 27 wisudawan program studi administrasi niaga. Rektor Dr. Jarwati Helu dalam sambutannya mengatakan, perjuangan untuk menjadikan universitas tidaklah gampang. Tentu pada prosesi wisuda kali ini pihaknya tetap berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tengah. Ia juga menyampaikan rencana pendirian program studi keperawatan anestesi di Unijar. Pasalnya usai studi lapangan, pihaknya belum menemukan prodi tersebut di kampus-kampus di Maluku Tengah. Selain itu, ia juga mengaku LL Dikti mendukung penuh atas rencana tersebut. Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Maluku, Jalaluddin Salampesi, mewakili Gubernur menyampaikan selamat dan apresiasi kepada wisudawan. Selain itu, menurutnya wisuda adalah awal pengabdian nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, ilmu pengetahuan hendaknya digunakan untuk kontribusi daerah. Di Maluku maupun di luar Maluku menjadi dan sudah angkatan kedua di universitas yang kita lakukan wisuda ini untuk program studi administrasi negara maupun administrasi niaga atau bisnis. Jadi tadi ada 137 wisudawan yang wisuda. Jadi insya Allah bulan September lagi ada wisuda ketiga lagi. Jadi itu masih berjenjang ya? Iya, karena kita memang ada hasil studi kelayakan kami di kampus itu. Di Maluku Tengah ini belum ada, bahkan di Maluku belum ada S1 keperawatan untuk anestesi. Jadi perawat yang untuk mendampingi dokter untuk bius operasi itu belum ada. Jadi insya Allah kita akan terbuka program studi itu di universitas. Kira-kira kapan Pak untuk sekarang sudah proses. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa ada izin operasionalnya dan kita bisa buka untuk tahun ajaran berikutnya. Jadi responnya baik, alhamdulillah. LLDK juga mendukung Pak Kepala ini. Saya salut. Selama ini beliau selalu membantu kampus ini sampai seperti sekarang. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Miris, pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Pasar Gumumai Bula SPT tak pernah difungsikan. Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Pasar Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT tak pernah difungsikan. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 17 Juni 2025 pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, tampak satu unit tangki besar dan bangunan kecil di area itu masih sangat baru. Namun sayangnya tangki tersebut sudah ditutupi rumput liar. Bapak Cada, 44 tahun, salah satu pedagang menilai pembangunan IPAL tersebut terkesan asal-asalan tanpa mempertimbangkan penggunaannya. Padahal menurut mereka kehadiran proyek tersebut sangat bermanfaat bagi pedagang, mengingat limbah dari pasar yang selama ini dihasilkan tak pernah diperhatikan. Ia menilai pembangunan tersebut gagal total dan hanya mengejar nilai proyek semata, mengingat anggaran pengerjaannya yang terbilang cukup besar. Dirinya mewakili para pedagang berharap pembangunan itu bisa kembali difungsikan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan. Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.